89, anak-anak Tuhan di SMA 3. Tuhan, kami mengucap syukur dalam keadaan seperti ini, keterbatasan ini, kami masih ada hati untuk mencari Tuhan. Kami ingin senantiasa mohon belas kasihan Tuhan, baik untuk kami masing-masing, keluarga masing-masing, sanak pemilihan Detolan maupun untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, dengarlah, kami mohon kiranya Tuhan memberikan waktu ini, kami boleh merenungkan firman Tuhan, apa yang boleh kami dapat dari kehendak rencana Tuhan lewat firman-Mu, dan kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu maupun Bapak Ibu Saudara di Fellowship 389. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa laku hidup kami yang tidak layak berkenan. Inilah doa permohonan kami mohon berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mungkin lebih tepatnya saya panggil brother and sister, mungkin selamat malam dan selamat pagi. Tadi saya dengar ada juga yang mungkin ada di luar negeri, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, brother sister 389, perkenalkan nama saya Taufan Anggoro. Jadi SMA 3 sangat immemorial bagi saya, karena dulu itu sekolah favorit saya, tapi saya tahu diri, saya tidak bisa masuk di sana, maka saya tidak memilih SMA 3, Pak Luhut. Jadi saya tidak bisa masuk ke sana. Ya, kira-kira mungkin sebulan yang lalu saya lewat di SMA 3, sekarang sungguh sangat indah gedung bangunannya. Saya ke gedung asuransi di Prudensial, ada keperluan di sana. Lalu saya lewat belakang SMA 3, saya sama kawan tertawa, saya bilang ini sekolah dulu favorit saya, ya tapi saya tahu diri tidak bisa masuk sana, jadi ya sudahlah nggak masuk, saya bilang begitu. Ya karena dulu waktu kami SMP ini Prakarta saja, SMA itu katanya orang-orang pintar semua, dan kelompok yang dulu kami menyebutnya artis semua yang sekolah di sana, tidak tahu betul atau tidak Pak Luhut ya, gitu artis semua yang bersekolah di sana, jadi karena itu mah minder saya ya, tidak bisa masuk sana. Baik, kita akan sedikit refleksi rohani, saya sebut refleksi rohani. Acaranya pun di malam minggu, jadi malam yang cukup santai. Silahkan juga santai tapi rohani tetap serius. Baik, mari kita buka dari Matius pasal 9. Nanti di akhir firman Tuhan ini saya akan sedikit menyampaikan latar belakang kami, pelayanan kami, dan kiranya kami dapat berkat dulu dari firman Tuhan. Kita buka sama-sama, brother sister, Matius pasal 19, ayat yang ke-16. Matius pasal 19, ayat 16 sampai 26. Semoga suara ini tidak putus-putus dan bisa diterima. Saya bacakan. Orang muda yang kaya. Temanya bukan temanya, tapi perikop di dalam Alkitab kita, orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepada Yesus, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepada orang muda itu, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Terima kasih untuk renungan ini, biarlah menjadi berkat buat kita. Tuhan dimuliakan. Brother and Sister Fellowship 389. Kita beri tema renungan refleksi kita pada malam hari ini, ketika aku mencari Tuhan. Brother and Sister, kita tahu bahwa kita sudah berjalan mungkin masuk di bulan yang ke-7 atau ke-8 mungkin ya, dari perjalanan hidup kita yang sudah di lockdown. Tadi ada istilah work at home. Anak sekolah tidak sekolah. Orang berbelanja pun terburu-buru. Orang pergi keluar dengan ketakutan. Saya masih ingat betul Maret tanggal 15 kalau tidak salah, hari Minggu sore kami masih ada pelayanan. Pulang dari gereja, kawan-kawan yang lain memberitahu bahwa besok akan ada pembatasan. Yang nama itu saya juga belum pernah dengar. Akan ada pembatasan dengan istilah lockdown. Praktis hari mulai Senin itu kami tidak bisa melakukan ibadah bahkan sampai hari ini secara leluasa. Brother and sister yang dikasihi Tuhan, selama 6-7 bulan ini banyak sekali orang kirim SMS kepada kami. Ada yang pagi hari, ada yang siang hari, ada yang bahkan malam hari, tengah malam. Ada yang menyampaikan berita, kalau boleh saya rangkum, satu permohonan atau permintaan. Ada yang minta didoakan. Ada yang minta mereka supaya dihibur karena dalam rasa mencekam ketakutan. Ada yang minta supaya mereka mendoakan orang lain bukan hanya dirinya sendiri. Semua orang mulai mengarah kepada yang namanya Allah. Dengan satu permintaan supaya mereka safe tubuhnya, jasmaniahnya mereka daripada apa yang dinamakan sebagai pandemi. Ada juga mereka yang meminta, memohon supaya Tuhan memberkati mereka karena kondisi ekonomi yang demikian. Banyak sekali orang mencari Tuhan di waktu ini. Tapi kita kembali flashback. Sebelum bulan Maret, adakah orang mencari Tuhan? Mungkin beberapa orang akan berkata, aku tetap mencari Dia. Aku tetap mencari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, brother and sister, mencari Tuhan tentu ada dua hal. Yang pertama adalah kapan? Kapan kita benar-benar mencari Tuhan? Yang kedua, motivasi apa yang kita mencari Tuhan? Mungkin sebelum ada pandemi ini, orang mencari Tuhan dengan berbagai-bagai motivasi. Kita tidak sedang menghakimi orang lain atau mungkin diri kita. Tidak. Malam ini kita dengan acara yang lebih tenang, rileks, kita mau coba untuk refleksi, merenungkan apa arti kehidupan. Terima kasih, tadi ada kesaksian sedikit dari Pak Richard. Saya sempat dengar beberapa menit. Sungguh indah sekali kesaksiannya, Pak. Motivasi apa kita mencari Tuhan? Bahkan banyak di antara kita, bahkan mungkin hamba Tuhan juga, memiliki motivasi tanda kutip kepada Tuhan. Malam ini kita mau coba membahas sejenak. Ketika aku mencari Tuhan, apa yang kita cari? Bapak, Ibu, Saudara, brother and sister, suatu ketika dalam pelayanannya Tuhan Yesus didatangi oleh seorang muda. Alkitab mencatat ada seorang datang kepada Yesus. Banyak orang pada waktu itu datang kepada Yesus. Dan kita tahu motivasinya banyak. Tetapi pada momentum ini ada seorang datang kepada Yesus. Dan kebetulan yang diceritakan di sini dengan perikop orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya. Saya boleh katakan orang muda ini kalau di zaman sekarang boleh disebut konglomerat. Dari mana kita tahu? Alkitab mengatakan sebab hartanya banyak di ending story ini. Dia pasti banyak harta. Kita nggak mau tahu jumlahnya berapa M dia miliki. Tapi hartanya banyak dia bilang.
Suatu ketika ada konglomerat, kalau boleh saya tanda kutip begitu, datang kepada Yesus. Mari pelan-pelan kita sambil refleksi diri. Kenapa konglomerat cari Yesus? Kenapa orang kaya cari Yesus? Apa yang biasanya dicari oleh seorang kaya? Kalau saya misalnya seorang kaya, saya pengusaha misalnya, siapa yang saya cari? Kalau saya bertemu dengan sesama pengusaha, it's okay, wajar-wajar saja, memang itu bidangnya. Kalau saya seorang kaya konglomerat, saya bertemu dengan penguasa, otoriti di negeri ini, itu akan lebih baik, menguntungkan buat kehidupan saya, bisnis saya. Itu sangat baik, relevan. Tapi ada seorang kaya, masih muda pula, datang kepada Yesus yang notabene pada waktu itu tidak menjadi tren. Dia hanya seorang pelayan yang mengelilingi kampung desa, memberitakan firman, menyembuhkan orang sakit dan begitu. Apakah dia mau mencari sesuatu pertambahan kaya bagi kehidupannya, bisnisnya? Mari kita melihat, kita buat pertanyaan-pertanyaan ini menjadi refleksi buat kita. Motivasi apa kira-kira yang ada di orang kaya itu? Brother and sister yang dikasihi Tuhan, ada seorang muda kaya datang kepada Yesus dan pertanyaannya inilah yang membuat indah, yang membuat menarik. Ternyata dia datang kepada Yesus dengan pertanyaan yang bukan ada urusannya dengan bisnisnya, dengan ekonomi, dan dengan hal-hal lain yang dunia. Pertanyaannya sungguh sangat menarik. Dia langsung tembak. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau saya jadi orang muda ini, mohon maaf lah, kita nggak usah berpikir yang terlalu tinggi begitu ya. Atau mungkin siapa begini. Kita akan berpikir orang muda, bisnismen, kaya, dia akan tanya, guru bagaimana caranya melipat gandakan bisnis saya? Guru bagaimana caranya supaya omset saya meningkat? Bagaimana caranya di pandemi ini ada terobosan-terobosan bisnis supaya bisnisku tidak kolaps? Tapi dia bertanya kepada Tuhan, guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini kuncinya. Dia bertanya untuk hidup yang kekal. Kapan ini? Bukan sekarang. Dia bertanya bukan untuk hidup ini. Dia bertanya untuk hidup nanti. Kalau kita mau renungkan ini baik-baik, sebenarnya aneh-aneh juga orang ini bertanya. Dia masih muda. Kenapa dia berpikir sudah mati? Kenapa dia berpikir nanti? Bukankah banyak orang di belahan dunia ini selalu berpikir nanti sajalah. Kalau untuk urusan yang namanya hidup kekal, hidup nanti itu urusan nantilah. Ya, kalau perlu last minute ya, sudah ada di ICU, ya, suaranya sudah tit tit tit. Nah, itu masih ada kesempatan, itulah kita bertobat itu. Tapi ini masih muda. Masih prospektus. Masih ingin berkarya, masih mampu, masih kuat, energik dan sebagainya, kapasitas, capability semuanya ada. Kaya pula, ngapain ngurusin hidup kekal? Kenapa tidak berpikir untuk dunia saja? Semua akan saya bentuk dalam satu pertanyaan dan nanti akan kita jawab. Brother sister yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan orang muda ini tidak relevan dengan dirinya. Tapi jadi indah, jadi menarik karena orang muda ini sedikit aneh dan dia membuat satu terobosan bahwa tidak semua orang kaya ternyata memikirkan hal-hal duniawi. Dia coba untuk memikirkan hidup setelah hidup di dunia. Perbuatan baik apa? Untuk memperoleh. Berarti dia ingin memperoleh hidup yang kekal. Ini juga indah. Dia orang kaya, senang di dunia, bahagia, sukses, tapi pengen juga mati masuk surga. Ini hebat, luar biasa. Jadi ini banyak impian semua orang, termasuk saya juga ya. Kalau bisa selama hidup di dunia, bahagia, sentosa, senang, mati masuk surga. Mungkin cita-cita sebagian atau bahkan mungkin semua orang di dunia ini. Brother and sister, ayat yang ke-16 pertama ini dimunculkanlah suatu kondisi.
Seorang muda kaya memikirkan hari setelah dia tidak lagi hidup di dunia. Tema kita, ketika aku mencari Tuhan. Berarti kalau boleh kita menganalisa sedikit, orang ini mungkin juga bertemu, ingin mencari Tuhan. Memikirkan hidup setelah dia tidak lagi hidup di dunia. Mungkin kita merasa sudah lama menjadi orang Kristen. Mungkin kita sudah lama merasa kita safe, aman. Tapi mari malam hari ini kita refleksi sedikit. Kapankah kita mencari Tuhan? Saya beri tanda kutip di kata mencari Tuhan. Artinya mencari dengan suatu kesungguhan. Mencari dengan ketulusan hati. Dan tanpa motivasi yang lain. Kapan terakhir kali seperti itu? Mungkin kita akan berkata, Pak, saya sudah setiap kali datang kepada Tuhan ke gereja, bukankah itu mencari Tuhan? Saya setiap hari bersama keluarga berdoa bersama, bergandengan tangan sebelum tidur atau beraktivitas, bukankah itu mencari Tuhan? Saya sudah banyak berlaku derma, saya sudah banyak melakukan hal-hal rohani, berbagi kasih dengan orang lain, bukankah itu bagian daripada mentaati Tuhan? Brother and sister yang dikasih Tuhan, jika itu sudah dilakukan, sama dengan orang kaya ini nanti pada jawabannya. Tapi mari kita lebih memurnikan lagi. Kita lebih bersungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Mari masuk kepada pembahasan kita. Yang pertama adalah, pertanyaan orang kaya ini, dia bertanya, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Berarti, terlepas dari orang kaya ini percaya Tuhan atau tidak, dia pertanyaannya itu menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Maka poin pertama kecil saya menyebutnya adalah ada kehidupan setelah kematian. Seperti Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan bahwa dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ada kehidupan setelah kematian. Brother and sister, selama pandemi lockdown ini, banyak orang hidup takut menghadapi yang namanya kematian oleh karena virus ini. Sampai-sampai mereka berusaha semaksimal mungkin. Mungkin ada di antara kita tertawa lucu. Ya. Ada pengobatan-pengobatan yang tradisional yang mungkin kita abaikan, tiba-tiba muncul di media sosial ataupun di apapun itu yang mungkin brother and sister dapat. Inilah caranya untuk melawan virus. Inilah caranya untuk melawan virus. Termasuk saya, golongan yang selalu mencoba-coba apapun itu. Termasuk berkumur dengan air ini, air itu ya. Saya coba demi supaya kita masih bisa menyelamatkan nyawa kita. Tapi terlepas dari itu, banyak orang juga yang sudah putus harap. Banyak orang juga yang sudah tahu bahwa kita ini setelah hidup akan mengakhiri dan kita ada kehidupan lagi. Tetapi tidak banyak juga orang yang serius memikirkannya. Rupanya orang muda kaya ini, dia memikirkannya, maka dia cari Yesus sebagai guru. Dia bertanyanya guru, belum Tuhan. Tidak Tuhan. Banyak orang sekarang tahu bahwa kalaupun saya mati, saya akan kemana-kemana. Saya mati, masih ada kehidupan lagi. Tapi tidak tahu kemana arahnya. Banyak orang yang saking sudah sibuknya, saking sudah ketakutannya, saking sudah harus mengatasi kehidupan di zaman ini, atau mungkin sebelum ada pandemi ini, kita lupa bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan ini secara serius harus kita lihat. Bahwa setelah kematian lalu berakhir segala-galanya, tidak demikian. Melainkan ada suatu pertanggungjawaban atas suatu keputusan. Saya sebutkan suatu keputusan di saat kita hidup. Tentu kita sebagai orang-orang percaya Tuhan, hidup setelah kematian diputuskan ketika kita masih hidup. Percaya atau tidak. Kalau dulu ada iklan di TV atau acara TV itu, believe it or not.
Percaya atau tidak kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesudah itu dihakimi menunjukkan bahwa tidak ada kesempatan kedua setelah kematian. Jadi semua ditentukan selama hidup di dunia ini. Selama pandemi ini sudah beberapa kali kami melayani penguburan. Ada yang terbatas memang tidak bisa dilakukan di tempat pemakaman. Ada yang hanya dilakukan di rumah. Macam-macam polanya. Cerita Lazarus dan orang kaya mungkin masih brother and sister ingat. Setelah kematian mereka berdua, mereka tidak bisa mengubah kondisi mereka. Ketika orang kaya, kebetulan dalam cerita itu masuk ke dalam neraka, tentu bukan karena dia kaya. Kita sebagai orang percaya akan menjawab, dia masuk neraka karena tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Sementara Sakius, dia masuk surga bukan karena dia miskin, tapi karena dia melakukan kehendak Allah. Dalam cerita itu dikatakan, orang kaya itu memohon kepada Bapak Abraham. Bapak, sekiranya mungkin, tolong Lazarus supaya mencucukkan jarinya, setetes saja, karena aku sangat kepanasan, supaya membasahi lidahku. Artinya, dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Sementara Lazarus berada di tempat di mana selayaknya dia mendapat tempat hidup kekal. Bapak Abraham mengatakan apa? Tidak bisa, karena di antara kau dan aku ada terbentang jurang yang tidak bisa dapat diseberangi. Lalu orang kaya itu lalu minta tahap kedua, sesi kedua permohonannya. Bapak Abraham, kalau begitu tolong suruh Lazarus kembali lagi ke bumi. Wah, luar biasa ya. Dia berani perintah Bapak Abraham di alam sana. Suruh kembali lagi ke bumi. Lazarus, aku masih punya 5 saudara. Supaya dia kasih tahu saudaraku, jangan sampai masuk ke tempat sini. Permintaannya ditolak sama Bapak Abraham. Dengan jawaban, di bumi sudah ada firman. Brother and sister, tidak ada bisa mengubah kalau kita sudah melewati, mengakhiri masa kehidupan ini. Yang perlu kita tahu adalah bahwa benar-benar ada kehidupan setelah kematian. Arahnya pun dinyatakan Alkitab ada 2. Seperti cerita dalam Lazarus dan orang kaya dalam Lukas 16:19-31. Yang satu bahagia, yang satu menderita, kurang lebih begitu. Kita semua tahu tempat itu. Walaupun kita mungkin belum pernah merasakan tentunya kan. Brother and sister yang dikasih Tuhan, berarti sekarang kalau ada kehidupan setelah kematian, dan kita tentu semua tidak akan setelah itu mengakhiri masuk ke dalam tempat yang tidak kita inginkan, maka keputusannya adalah saat ini. Keputusannya adalah saat ini. Sebagai kesaksian, brother and sister yang saya kasihi, Fellowship 389, sebagai hamba Tuhan, seringkali saya mendapatkan SMS, bahkan telepon langsung, tak jarang tengah malam ketika kami tidur. Mereka minta supaya kami datang mendoakan. Ada yang sakit jantung, ada yang sudah kritis, bahkan ada yang sudah menjelang akhir. Mereka selalu menginginkan supaya saya berdoa dan mengubah kondisi itu sehingga mereka melalui masa kritis itu menjadi normal kembali, bahkan pulih kembali. Tentu ini adalah permohonan yang kita bisa maklumi karena mereka berharap mendoakan. Tetapi saya tidak punya kuasa untuk mengubah keadaan itu. Saya hanya hamba Tuhan yang melayani. Saya hanya bisa berdoa memohon. Yang punya kuasa adalah yang di atas. Brother sister yang dikasih Tuhan, kalaupun saya datang menemui mereka, sebelum saya berdoa, saya selalu tanyakan, apakah Bapak, Ibu, saudari, saudara, sudah memiliki Tuhan Yesus di dalam hatimu? Kadang-kadang saya diperhadapkan pada waktu yang sangat kritis sekali. Pernah suatu ketika kami datang, hanya punya waktu mungkin tidak ada 5 menit. Orang itu dipanggil Tuhan.
Bukankah 5 menit itu waktu masa yang paling kritis untuk dia mendengar? Sekali waktu orang itu sudah tidak sadarkan diri. Tapi saya membisikkan di dalam telinga mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ada kehidupan setelah kematian. Dan arahnya ada 2. Orang kaya ini kembali pada story-nya. Dia mulai memikirkan, walaupun dia masih muda, memikirkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Maka dia bertanya, bagaimana? Apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Jadi yang pertama adalah ada kehidupan setelah kematian. Alkitab menyatakan ada kehidupan kekal dan kematian kekal. Matius 25 ayat 46 mengatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bagian pertama saya akhiri. Ada kehidupan setelah kematian. Kita masuk bagian yang kedua. Ada 3 bagian, brother and sister. Secara singkat, demikian bagian yang kedua. Bagaimana cara memperoleh kehidupan kekal? Orang kaya melalui pertanyaannya menunjukkan bahwa dia membutuhkan hidup. Tentunya hidup kekal yang menurut dia adalah enak, nyaman, bahagia. Tapi pertanyaannya melalui perbuatan. Perbuatan apa? Apa yang harus aku perbuat? Orang kaya ini bisa dimaklumi kalau dia bertanya bahwa masuk surga bagaimana caranya hidup kekal diperoleh melalui perbuatan. Padahal Alkitab mengatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya, bahwa memiliki kehidupan kekal bukan karena usaha dan perbuatan manusia. Ketika Tuhan Yesus menjawab, ayat ke-17, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segera perintah Allah. Ayat 18 bilang apa? Orang kaya itu berkata kepada Yesus, perintah yang mana? Jawab Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan ayat yang ke-20, jawaban si orang kaya ini. Orang muda itu berkata kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, koma. Apalagi yang masih kurang? Berhenti sampai di sini, mari kita refleksi diri kita sendiri, brother and sister yang saya kasih, fellowship 389. Kita mungkin, termasuk saya mungkin, dalam pelayanan dan sebagainya, kita sering mengatakan, semua udah saya lakukan, apalagi yang masih kurang. Kalau orang bilang, apalagi yang masih kurang, berarti menurut pemahaman pikiran dia sudah melakukan all out, semua habis-habisan. Ini masih bagus ya. Tapi kalau ada orang yang nggak berbuat apa-apa, tapi mengatakan, apalagi yang masih kurang, nah itu kebangetan. Do nothing, tapi berkata, apalagi yang masih kurang. Brother and sister yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Orang kaya ini menonjolkan apa yang sudah dia lakukan. Saya sudah lakukan itu semua perintah itu. Apalagi yang masih kurang? Hebat ya. Dia berhadapan dengan Allah pencipta khalik langit dan bumi. Juru selamat. Yang ada diri di depannya yang dia bertanya itu. Tapi Yesus tahu isi hati orang. Kadang-kadang saya juga sering mengatakan begitu kepada Tuhan. Tuhan, apalagi yang masih kurang? Aku sudah serahkan waktuku, tenagaku, materiku, dompetku semua. Apalagi yang masih kurang? Ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala satu milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin,
maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saya ulangi. Yesus jawabnya begini, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Coba kita bikin pertanyaan sedikit. Kenapa Yesus nggak tembak langsung aja, engkau harus percaya aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau masuk surga. Kan memang begitu kita katakan kan. Setiap orang yang mengaku percaya, mengaku dengan mulut percaya dalam hati, maka aku akan diselamatkan. Roma 10:9. Kenapa nggak ditembak langsung itu saja? Kenapa Yesus selalu berbelok-belok jawabnya gitu? Malah dia bilang, jualah hartamu, milikmu, berikan kepada orang miskin, bagikan kepada mereka. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Kenapa Yesus jawabnya seperti itu? Ternyata Yesus tahu isi hati orang. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hidup ini. Jadi kelihatannya Yesus jawabnya itu putar-putar, tapi sebenarnya kalau seperti film-film action itu, jagoannya selalu kalah dulu begitu. Nanti ujung-ujungnya musuhnya itu kalah telak. Ya, sudah kalah telak pula kalau bahasa Betawi bilang. Yesus membuat suatu jawaban yang sebenarnya membuat telak orang muda kaya ini. Kalau kita lihat ayat 22 ending itu, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia pergi sebab sedih hatinya. Kenapa? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Kenapa nggak sukacita, nggak bahagia, sumringah seperti engkau datang tadi, orang muda? Kenapa? Kenapa engkau sedih? Pergi. Karena hartanya banyak. Brother and sister yang dikasih Tuhan. The problem is, bukan hartanya yang banyak. Kalau gitu orang kaya, orang Kristen nggak boleh kaya. Kalau gitu orang Kristen harus miskin semua, susah semua. Rupanya kalau kita meneliti ayat bagian firman Tuhan ini, brother and sister yang saya kasih, Tuhan tahu bahwa sebenarnya hati, Alkitab mengatakan jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu. Rupanya hati si orang muda kaya ini ada di hartanya. Kita boleh kaya, tetapi hatinya tidak di kekayaan itu. Kita boleh jadi milioner, bilioner. Kita boleh memiliki sesuatu apapun yang top di dunia ini. Silahkan, why not? Tapi hatimu tidak ada di situ. Ayub tuh good ya. Ayub good. Ayub good. Saya nggak bisa juga begitu ya. Kita belajar lah ya. Ayub good. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil katanya. Kapan dia ngomong begitu? Ketika semua harta miliknya habis. Bahkan 10 anaknya mati. Bahkan tidak cukup hanya itu, dia pun diizinkan oleh Tuhan. Sakit borok, kulitnya mengelupas. Orang bilioner-milioner itu duduk sekarang di abu, pakai beling di kerok-kerok korengnya. Sampai di sini kita lihat perbedaannya. Ayub bisa mengatakan gitu. Kitab Ayub mengatakan tidak ada yang keluar buruk dari mulut Ayub. Bahkan dia mengatakan terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya apa? Hatinya tidak ada di situ. Kalau hatinya ada di kekayaannya, dia stres. Kurang ajar ini Tuhan nih. Apa kurangnya aku? Aku sudah melakukan A, B, C, D, dan Z. Sekarang dihabisi seperti ini. Macam apa ini Tuhan? Dia tidak melakukan itu. Dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Wah, agung itu kalimat ya. Luar biasa itu hatinya. Mungkin saya juga nggak sanggup seperti itu ya.
Luar biasa. Itu contoh keteladanan, brother and sister. Jadi poin kedua, cara memperoleh hidup kekal bukan dengan perbuatan. Dan kita jangan pernah punya perasaan, sorry to say, sekarang banyak orang GR. Kita sudah melakukan sesuatu sehingga kita pikir Tuhan berkenan ada di pihak kita. Sehingga kita merasa diri kita sudah safe. Tapi sejujurnya, kita tidak memiliki Kristus di hati kita. Allah menyatakan jalan dan cara memperoleh hidup kekal itu. Yang pertama kata Yesus kepadanya, kita masih ingat, mungkin brother and sister sangat ingat sekali, Yohanes 14 ayat yang ke-6. I am the way, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. Alkitab ayat firman itu selalu ada kata kuncinya. Kalau tidak melalui aku, huruf besar, Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Ini tiket kita hidup setelah hidup di dunia. Setiap orang perlu bertobat dan dilahirkan kembali. Ini bagian penting. Ini bagian penting. Bertobat. Saya sering dalam PA-PA, saya ingatkan kepada kawan-kawan kita. Pentingnya bertobat. Berbalik. U-turn. U-turn tapi sudah 10 meter, jangan U-turn lagi. U-turn tapi sudah 1 kilo, jangan U-turn lagi. Kembali lagi in position. U-turn sekali. Berbalik arah. Dahulu aku demikian. Now, saya tidak kembali ke sana lagi. Dulu aku begini, sekarang aku milik Kristus. Bertobat, berbalik menjadi percaya kepada Tuhan dan hidup baru. Tidak lagi mengikuti hidup dunia. Yohanes 3 ayat 3, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Percakapan antara Yesus dan Nikodemus sangat fenomenal. Orang pandai, orang pintar datang tengah malam kepada Yesus hanya untuk menanyakan. Case-nya mirip-mirip sama dengan orang kaya. Yesus langsung tahu. Dia katakan, sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang terakhir, brother and sister yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, dalam episode orang kaya yang datang kepada Yesus, ternyata orang kaya ini pergi meninggalkan Yesus karena hatinya ada di hartanya. Hartanya banyak, mungkin makin banyak, hati kita makin berpaut kepada dia. Yang poin yang ketiga terakhir, saya kasih tema. Siapakah Tuhan dalam hidupmu sekarang? Ayat 21 dan 22 saya ulangi baca. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tentu bukan cuma sekedar ngikut. Bukan cuma sekedar Yesus di mana kau di mana. Yesus begini kau ada di sampingnya. Tidak. Mengikut Yesus berarti percaya. Berarti melayani dia. Berarti menjadi anak-anak. Ayat yang ke-22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab hartanya banyak. Konteks ayat itu menerjemahkan hatinya ada di harta bendanya. Jadi Tuhannya orang kaya muda ini adalah hartanya. Tuhan Yesus mengetahui isi hati orang muda ini. Sebenarnya siapa yang ada di hatinya? Orang muda ini nggak sadar bahwa dia
berhadapan bukan just guru saja, master saja, tetapi dia adalah anak Allah yang hidup yang benar. Yesus Kristus yang diajak omong itu. Dia tahu isi hati orang kaya ini. Meskipun jawaban Yesus tadi sepertinya tidak to the point kepada cara keselamatan, tetapi sebenarnya Yesus meng-KO secara telak orang muda kaya ini. Tanda kutip, bukan bermaksud lain-lain kepada orang muda ini, tetapi Yesus tahu poinnya itu apa. Bukan aku di hatimu, bukan aku. Hartamu. Dan ternyata terbukti benar. Dia pergi dengan sedih. Mungkinkah kita demikian? Mari kita refleksi diri pelan-pelan. Selama kita masih diberi kesempatan, waktu, tanpa kita sadari, brother and sister, angkatan 89, tentu sudah kepala 5, kata orang. Usia kita sudah setengah abad. Tentu brother and sister punya grup alumni. Ketika ada grup alumni SMA saya masuk di dalamnya, dan saya hitung-hitung setiap tahun selalu berkurang jumlahnya. Bukan karena HP-nya dijual atau dia pindah keluar kota, keluar negeri, tidak. Tapi alamatnya sudah berpindah. Dari alam dunia kepada alamat yang alam baka. Artinya apa? Kita sebenarnya seperti kata orang dunia, mengantri begitu. Kapan giliran kita? Dan sebenarnya juga kita tidak tahu kapan giliran kita. Sehingga banyak yang mengatakan tidak penting kita tahu kapan giliran kita. Yang penting adalah kita sudah punya tiket untuk memasuki next-nya. Dan tiketnya sudah dijawab. Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Pelan-pelan, brother and sister yang dikasihi Tuhan, mungkin perasaan tidak menjamin kita. Kita merasa sejauh ini kita oke-oke saja. Mungkin dengan adanya pandemi seperti ini, saya ambil satu contoh. Jemaat kita, jemaat kami, jemaat saya, tidak bisa melakukan ibadah. Tapi justru di sini banyak menjadi seperti pengujian dari Tuhan. Untuk Tuhan dinyatakan benar-benar di hati mereka. Saya bisa merasakan. Pelan-pelan juga kita refleksikan diri kita masing-masing. Benarkah kita sudah memiliki tiket untuk kembali? Kita tidak tahu waktunya kapan. Caranya pun bisa banyak. Mungkin kita sudah tidak sesehat dulu lagi. Kita sudah masuk ke kepala 5, mungkin sudah mulai muncul sedikit demi sedikit tanda-tanda penyakit. Kemarin ada kawan mengatakan kepada saya, kebetulan juga ada basic psikiater begitu. Dia bilang, Pak, sebenarnya kita semua ini orang stres katanya. Saya agak kaget, lalu saya bilang, kamu menyangka saya sudah stres? Gila. Rupanya orang kalau dibilang stres identik dengan gila. Bukan begitu maksudnya, Pak. Sebenarnya kita ini semua orang stres. Hanya tingkatannya berbeda-beda. Kadarnya berbeda-beda. Dan kadar itu bisa terus meningkat. Seperti Bapak sakit kolesterol misalnya, asam urat dan sebagainya. Ada ringnya, ada range-nya. Nah, pada range tertentu bisa out itu. Brother and sister yang dikasih Tuhan, banyak sekali akhir-akhir ini kita terus diingatkan siapa Tuhan di dalam hidup kita yang sesungguhnya. Adakah Tuhan-Tuhan lain? Pelan-pelan sampai di sini, kadang-kadang kita sering
dan perlu untuk mengoreksi diri. Jangan-jangan dalam hidup ini ternyata bukan dia di hati kita. Beranikah brother mengatakan kepada your wife, istri, lalu sister, my sister berkata kepada suaminya, ternyata di hatiku bukan engkau, Bang. Ternyata di hatiku bukan engkau, Dek. Apa jadinya? Demikian juga Yesus Kristus. Ternyata bukan engkau, anak Allah yang hidup yang ada di hatiku. Saya mungkin seperti orang muda yang kaya ini. Ternyata di hatinya bukan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya pergi menjauh dan sedih. Satu sisi saya ingin orang muda ini memiliki kehidupan setelah kehidupan di dunia. Tetapi satu sisi dia masih mengikatkan dirinya, cinta mati pada apa yang menjadi miliknya, yang jumlahnya sangat banyak. Tuhan dalam hidup kita tidak hanya terikat kepada materi. Mungkin your position, mungkin jabatan, mungkin istrimu adalah Tuhanmu, mungkin suamimu yang masih kuat, yang masih hidup, segala macam, yang masih berjaya adalah Tuhanmu, tanda kutip tentu. Dan masih banyak lain lagi. Kalau saya katakan siapa Tuhanmu di luar Tuhan Yesus, tentu adalah priority. Yang menjadi Tuhan itu prioritas. Setiap kali saya menyampaikan baik dalam khotbah, renungan, PA maupun undangan, saya selalu mengutip suatu pesan. Tuhanmu adalah diawali dari pagi bangun tidur. Ketika kita membuka mata, siapa yang jadi Tuhan akan nampak di situ. Bisa jadi yang jadi Tuhan adalah HP kita. Kenapa demikian? Alkitab mengatakan Matius 6:33, tapi carilah dahulu, the first. Carilah dahulu Tuhan dan kebenarannya. Pagi-pagi siapakah yang kita cari? Siapa yang kita temui? Masih ingatkah brother and sister? Kira-kira 30 tahun yang lalu, mungkin di antara kita sedang mulai falling in love. Naksir sana, suka seseorang, someone special. Apa artinya? Dia selalu ada di hatiku dimanapun aku berada. Bahkan aku makan, aku tidur, aku mandi katanya. Selalu ingat kamu. Satu hal yang masih kita ingat, satu kata-katanya saja, ampuhnya luar biasa itu. Kata-kata orang yang kita cintai itu. Malam itu dia mau tidur, ya mungkin waktu zaman kita dulu nggak ada HP, SMS, WA seperti sekarang ya. Tapi kalau misalnya ada WA, good night darling, see you tomorrow, see you too, good night too. Hati-hati ya, sampai urusan selimut dimasukin di situ. Selimutan ya say, kamu juga ya selimutan. Jangan lupa pakai kaos kaki, AC-nya dikecilin. Semua urusan dicantumkan dalam kalimat terakhir sebelum tidur. Kalau dulu ada HP, mungkin kita termasuk kelompok yang memboroskan pulsa. Sekali pulsa kirim mungkin 100 rupiah. Berapa kali YouTube juga. Take care my darling, YouTube. Kamu juga ya, berapa kali kamu juga, 10 udah 2.500. Bagaimana pagi-pagi? Oh, buru-buru aku buka WA Instagramku. Kalau dulu ada ya, karena angkatan dulu kan belum ada HP. Maaf kalau sudah ada berarti termasuk brother sister orang yang benar-benar. Tapi waktu saya ingat belum ada ya. Pagi-pagi siapa yang kita buka? Kita ingin tahu dia, apa kabarnya. Kita ingin buru-buru menyapa dia. Kita kangen, kita rindu kata-katanya. Kata-kata spesial, someone spesial itu ampuh. Suatu ketika saya punya kawan.
Maaf kalau saya sebut dia agak gemuk gitu, saya juga agak gemuk. Kami makan sama-sama kurang lebih, mungkin kejadiannya 2014 ketika kami survei untuk ada villa, untuk ada suatu acara hamba-hamba Tuhan. Kami istirahat bentar di puncak makan. Nah, kebetulan dia masih agak lajang, masih lajang maksudnya. Dia sedang berpacaran dengan seseorang. Nah, dia main HP, buka HP. Saya bilang makan dulu lah, gitu. Saya mau ngomong dulu sama doinya katanya. Apa yang dikatakan? Ingat ya Bang, jangan makan ini, jangan makan santan, jangan makan ini. Dia turuti loh itu. Wah, hebat sekali ya. Kalau gitu kalah firman Tuhan kan. Firman Tuhan dikatakan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dia pisau bermata lima, brother. Dituruti itu. Saya bilang makan, kebetulan makannya di Padang, kadang restoran lain mungkin agak jauh sedikit. Saya bilang makan aja, biasanya kau makan itu. Enggak. My wife to be said, kan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Wah, hebat juga ya, kalimatnya ampuh aja itu. Satu kalimat bisa ditaati. Kembali kepada pembahasan kita. Siapakah Tuhan kita? Siapakah yang lebih kita taati, brother and sister? Fellowship 389 selama hidup ini. Jangan-jangan kita lebih taat kepada manusia. Tanda kutip siapa saja. Daripada Tuhan. Jangan hati kita ada di dalam suatu benda, materi atau yang lainnya. Banyak sekali. Banyak sekali. Bagaimana kalau sesuatu yang berharga Tuhan minta? Itu juga ujian. Cerita Ayub luar biasa. Siapa yang tidak sayang anak? Bagaimana kalau Tuhan minta? Ayub punya anak 10. Kalau Tuhan minta 1 misalnya begitu ya. Maaf ini, sorry. Kalau kita boleh ngomong gitu, ya udahlah Tuhan ambillah 1, aku masih punya 9. Kalau aku minta 5, ya sudahlah Tuhan, karena Kau yang punya kuasa ya ambillah. Semakin banyak Tuhan minta, semakin berpikir kita. Bagaimana kalau kita punya satu-satunya, apapun itu, materi, benda, orang, apapun lah, Tuhan minta saat ini. Berat juga ya. Berat juga. Berat juga. Tuhan minta misalnya, your brother, my brother. Gimana kalau sekarang berhenti bekerja? Posisi saya lagi tinggi-tinggi, lagi bagus-bagusnya ini. Lalu suruh ngapain saya? Mari kita ikut pelayanan. Kita melayani Tuhan. Nah, kalau dari musim seperti ini, pandemi, mungkin banyak orang juga yang berkata, iya. Kemarin saya dengar katanya, nggak tahu atau tidak, saya kurang begitu. Penerbangan SQ Singapore Airlines 4.000 pekerjanya, mungkin pilotnya juga ada, PHK semua, nggak tahu benar atau tidak. Mau dibilang apa? Siapa Tuhan dalam hidupmu sekarang? Pertanyaan ini tidak dijawab, tapi jawablah di dalam hati masing-masing, brother and sister yang saya sayangi, yang saya kasih. Bawalah firman ini dalam renungan malam sebelum tidur. Renungkan baik-baik kisah si orang muda kaya ini. Tak mudah memang, termasuk bagi kita. Tapi mari kita berlatih untuk menjawab pertanyaan ini. Dan endingnya tentu Tuhan menghendaki Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Artinya yang lain rela. Tapi aku tidak rela, kita tidak rela untuk berpisah. Meninggalkan, mengecewakan, mendua dengan Tuhan Juru Selamat kita. Sebagai kesimpulan, brother and sister, tidak ada kesempatan 2 kali untuk memperbaiki semua hal yang telah kita lakukan selama ada di dunia. Hidup ini adalah satu-satunya kesempatan menentukan penilaian atas kita untuk kekekalan nanti. Wahyu 21:27, bagi yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan, maka ia tidak akan mengalami hukuman kekal. Wahyu 20:15, hanya mereka yang percaya kepada anak domba, yaitu Tuhan Yesus, yang selama hidup mereka di dunia, mereka itu namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Ibrani 3:15, tetapi apabila pernah dikatakan
Ini penting. Pada hari ini, now, saat ini, ketika kita mendengar firman Tuhan, jika kamu mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Saya tidak tahu problem masing-masing, brother and sister. Kita satu bangsa, satu negara. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kita satu iman. Tapi mari kita koreksi diri. Kita tanya, siapakah? Tuhan dalam kehidupan kita. Roma 10 ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya akhiri sampai di sini refleksi renungan firman hari ini. Semua pertanyaan jawablah masing-masing dalam hati kita. Biarlah firman ini tetap hidup di dalam hati kita. Paling tidak menjadi sedikit penyegaran bagi kita. Jangan bersedih hati jika ternyata kita belum, adalah lebih baik kalau kita menyadarinya dan memperbaikinya. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya selama 1 menit untuk menampilkan, tadi kami belum memperkenalkan diri. Nama saya Taufan Anggoro. Saya melayani Tuhan. Saya juga berkeluarga dengan 2 anak yang masih kecil. Yang satu umur 13. Saya married agak terlambat, brother. Lalu yang kecil umur 10 tahun. Saya melayani di Gereja Baptis Independen Indonesia yang ada di Depok. Sejak 40 tahun yang lalu, saya sudah percaya Tuhan ketika saya berusia 43 tahun yang lalu, ketika saya berusia 10 tahun. Saya dibaptis, saya berjemaat di Gereja Baptis di Pelamampang, Jakarta Selatan. Hal pelayanan mungkin dapat ditampilkan di sini. Bisa kelihatan? Sudah kelihatan? Ya. Tempat ibadah yang saya layani sekarang ada di Jalan Margonda, nomor 32 Depok. Ada nama di situ Gang Pulang Kampung. Mungkin brother and sister beberapa sudah lewat di situ. Dulu ada kafe di situ, dan memang tempat ibadah yang kami pakai itu juga adalah kafe dulu. Sekarang kami sewa di tempat itu. Mulai pelayanan itu sebetulnya di Depok tahun 1991 dirintis oleh kedua orang tua saya. Dimulai dengan sekolah minggu, lalu kebaktian jam doa. Posisinya di rumah-rumah jemaat. Dirintis. Memang cukup lama. Kami baru setahun yang lalu mandiri. Tepatnya 3 Agustus 2019. Jadwal ibadah kiranya tidak usah disebutkan, itu biasa. Visi kami adalah melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Misi kami membina anggota, rohani anggota, bertumbuh kedewasaan ke arah Kristus, berkeyakinan kokoh dalam Injil, membangun kasih, sepenanggungan, sehati, sepikir sebagai saudara dalam Tuhan. Kami membangun pengajaran, pembekalan, dan pelatihan anggota untuk melayani Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya. Jadi tidak berhenti hanya sebagai orang Kristen saja, tapi menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya. Ini kegiatan kami sekolah minggu dulu ketika masih di rumah-rumah. Dan yang paling bawah yang seperti tanah lapang itu adalah tempat ibadah kami setahun ini. Kami sewa di satu tempat, lewat pergumulan yang panjang tentunya. Dan tempat itu dulu bekas bagian dari tempat dapur masak sebetulnya lebih tepatnya. Mungkin lanjut. Kami selama hampir 10 tahun terakhir melakukan pendalaman Alkitab remaja di rumah. Karena kami tidak bisa ada tempat. Kami bina anak-anak. Mungkin brother and sister tahu bahwa kondisi kota-kota di mana kita berada ini, pergaulan, lingkungan, dan pengaruh yang cukup berat. Maka saya berusaha untuk mengadakan waktu bertemu dengan anak-anak ini supaya memanfaatkan waktu bagi Tuhan. Setiap Senin selama 1 jam pendalaman Alkitab remaja.
dengan pelajaran berganti. Ini tempat ibadah yang kami gunakan sekarang, brother and sister. Gedung bangunan itu. Dan itu pertama kali kami mendapat itu sekitar 1 tahun yang lalu, kurang lebih bulan Juni, 1 tahun lebih. Yang tadi kembali tempatnya tadi, ya, nggak bisa dibalik. Nah, ya. Nah, di bagian bawah itu ada tempat baptisan yang baru kita bangun setelah kurang lebih 3 bulan kami pelayanan di situ, karena ada jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Maka saya mohon izin kepada pemiliknya, dan ternyata Tuhan gerakkan dia dan bermurah hati. Silahkan saja dibikin. Maka kami bikin baptisan yang kecil itu. Dengan bangunan yang seadanya itu saya gunakan untuk melayani Tuhan. Lanjut. Kegiatan pelayanan yang dilakukan adalah penginjilan. Yang di bagian ini adalah seorang muda yang kami gumulkan. Sekarang dia kerja Gojek. Saya menjaring dia cukup lama lewat fellowship. Lalu ini ada seorang ibu yang percaya kepada Tuhan. Ketika kami bertemu, ibu ini cukup stres tinggi, cukup stres berat. Di mana suaminya dan anaknya tertimpa musibah Situ Gintung, kasus Situ Gintung beberapa tahun yang lalu ketika tanggul itu jebol. Dia meninggal, suami dan anaknya. Dia hidup sebatang kara sekarang, dan sekarang dia bekerja sebagai pemulung. Beberapa yang kami layani adalah pemulung. Orang-orang yang terabaikan. Ibu ini percaya Tuhan. Ketika saya menginjili, sulit untuk konsentrasi. Ini kejadian sekitar tahun lalu, di bulan mungkin Agustus, September. Tapi puji Tuhan, ibu ini sekarang sudah kembali normal. Ibu ini sudah setiap hari memulung kardus dan plastik itu untuk hidup dia dan kos sendiri. Semua sudah enggak. Dan dia dikucilkan. Maaf kalau dikatakan, mungkin kita lihat rambutnya tertutup. Brother and sister sudah tahu asalnya dari mana. Dia dikucilkan karena dia mengikuti Kristus. Yang sebelah ini adalah anak yang kami lakukan juga follow up. Ini satu keluarga, ya, latar belakang adalah dari Kalimantan. Ini anak juga yang boleh saya bilang ya broken home. Yang bawah ini adalah kelompok pemulung. Ini di satu rumah kecil ya, dia tinggal. Ini nenek asli dari Manado. Ya. Suami sudah tidak ada, ini cucunya. Hari pertama saya bertemu dengan dia, hari kedua, jadi dia tinggal bersama anaknya. 2 perempuan-perempuan, dan cucunya mungkin ada 6 atau 7. Sekarang sudah diselamatkan semua, sudah percaya Tuhan. Ini kunjungan kami ke rumah sakit. Ini sekarang juga broken home, papa mamanya. Ya, lanjut. Ini baptisan yang kami lakukan, brother and sister, ketika bulan yang pertama, bulan apa itu? Oktober ya, bulan Oktober tahun lalu 2019. Jadi kami pelayanan pertama pakai tempat itu kira-kira 3 Agustus, September, Oktober sudah ada jiwa-jiwa yang selamat percaya. Ini termasuk ibu tadi yang percaya ya. Nah, dibaptiskan pertama itu ada 6 orang. 6 orang, 5 pada pagi harinya, 1 pada malam hari. Anak muda ini karena dia sekolah hari Minggu pagi masuk, lalu dia bisa dibaptisnya malam hari. Ya. Lalu yang bagian mana satu lagi ya? Oh ini seri kedua, ini yang pertama ya 6 orang dan ini 5 orang. Satu lagi mungkin belum turun karena baknya kecil sekali, jadi kalau masuk semua nggak sempit tempatnya. Gitu. Jadi total ada 11 orang percaya Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, dan terus doakan di tengah pandemi ini kami dapat 2 jiwa. 2 jiwa. Ya, dan sebetulnya kalau mau diadakan baptisan mungkin bisa ada, sebelumnya sudah ada di follow up 3, jadi masih ada 5 lagi. Tapi kami masih menunggu kondisi ini, kita tidak tahu sampai kapan. Ya.
Brother and sister, mohon bantu doa pelayanan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Selanjutnya, ini adalah tempat ibadah di dalam gedung tadi. Ya, saya sebutnya gedung. Harusnya gedung itu megah besar, tapi ya demi nama Tuhan ya. Walaupun tempatnya kecil, kapasitinya kurang lebih secara berdempetan begini bisa 50 orang. Ya, dengan kondisi yang demikian. Tapi sekarang ada pandemi di mana Kota Depok sangat ketat. Kemarin beberapa bulan yang lalu zona merah. Jadi kami tidak mengadakan ibadah seperti biasanya, tetapi kami mengadakan PA. Setiap hari Senin dan Kamis jam 11 sampai jam 1 siang. Dan kami mengadakannya tidak di dalam ruangan ini karena memang SOP-nya lingkungan situ tidak memperbolehkan. Kami mengadakannya di halaman luar yang tadi kelihatan seperti ada pohon tadi. Kami adakan di situ di alam terbuka. Kami tetap ikuti protokol kesehatan, walaupun di alam terbuka, tetap memakai masker dan jaga jarak, dan cuci tangan dan sebagainya kami ikuti. Nah, praktis kalau hujan ya kami coba untuk ada di ruangan ini, tapi jendela semua pintu kami buka. Ya. Maksimal kalau PA itu kami batasi hanya 15 orang, jadi secara jarak memenuhi kapasiti. Lanjut. Sudah habis. Nah, itulah pelayanan yang kami lakukan. Mohon bantuan dan doa brother and sister selalu. Ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya bergumul lama untuk terus bisa menjangkau jiwa-jiwa di sini. Di Depok sangat prospektus, walaupun tanda kutip adalah wilayah yang brother sister tahu di sini bukan tempat kita, ya, tetapi secara prospek luar biasa. Saya kira demikian. Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi selamat malam, salam sehat. Tetap kuat iman di dalam Tuhan, terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Mari kita akhiri dalam doa maaf. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur firman Tuhan yang sudah boleh kami tabur. Terima kasih untuk brother and sister dari Fellowship 389, baik yang hari ini malam maupun yang ada pagi, saudara kami yang mungkin ada di luar negeri, berkati, terima kasih untuk momentum ini. Mohon ampun Tuhan jika ada kata tindakan kami yang tidak berkenan, namun kebesaran nama, kebenaran adalah dari hanya Engkau saja. Juga berkati fasilitas yang mungkin terbatas, sehingga kami mungkin tidak bisa maksimal untuk bisa mendapatkan mendengar dan lain-lain. Namun Tuhan biarlah memperlengkapi dan menyempurnakannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus berkati. Kami kembalikan kepada Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman yang disampaikan bagi setiap kita pada malam hari ini. Seperti biasa setelah firman kita akan ada tanya jawab Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Ruang tanya jawab saya buka. Silakan yang mau bertanya. Ada? Bro Luhut? Roy? Itu untuk nih. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan yang mau saya ini kan ke Pak Pendeta ya. Kapan pertama kali di dalam Alkitab disebutkan tentang janji atau dijelaskan tentang kehidupan setelah kehidupan di dunia itu gitu. Di kitab mana saya belum nemu nih pertama kali disebutkan bahwa setelah kita kehidupan di dunia itu ada sorga dan neraka gitu. Di kitab mana? Ini pertanyaan saya sih. Jelas nggak ya? Pak Taufan. agak sedikit putus ya, brother Luhut ya. Iya. Mungkin saya ulang? Ya, boleh. Oke,
Ya, saya di kitab mana pertama kali disebutkan tentang kehidupan setelah kehidupan di dunia gitu, tentang surga dan neraka gitu. Ya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Brother Luhut Sinaga. Jadi kapan pertama kali berita yang menyatakan bahwa ada kehidupan setelah kita mati? Tentu kalau kita melihat firman Tuhan yang kita imani dan kita percayai, mungkin kalau kita boleh buka dari kitab Kejadian, di mana awal di situ kisah ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah sebelumnya sudah kasih warning kepada manusia. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, lalu Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, dan ketika juga Tuhan Allah menciptakan Taman Eden, di mana di taman itu Allah memberikan suatu perintah, suatu larangan, suatu aturan bahwa jangan melanggar, atau lebih tepatnya semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi mengenai buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan. Janganlah kamu makan. Sebab apa? Ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Ya, kamu akan mati. Jadi kalau kita lihat di dalam Kejadian, Brother Luhut, dari pasal yang kedua itu, Allah manusia menempatkan di Taman Eden. Ya. Ayat 9 dikatakan Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, nah Allah mulai juga mengingatkan, kalau nggak salah di situ ada 2 kali ya, ayat yang ke-17 saya bacakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Tapi faktanya ketika Adam Hawa memakan itu, Adam Hawa tidak mati, bukan? Lalu apa mati di sini? Mati di sini adalah mati rohani. Dan ingat, kematian rohani adalah step awal untuk 2 kematian berikutnya. Orang mati rohani, kedua akan mati jasmani. Kalau Adam tidak mati rohani, dia tetap hidup. Karena dia mati rohani, maka step keduanya mati jasmani. Step ketiganya mati kekal karena dosa. Manusia sudah dikasih warning di situ. Berarti ada next. Ada next. Tentu Adam dan Hawa memiliki akal dan hikmat yang tinggi pada waktu itu, karena dia diciptakan gambar dan serupa Allah yang belum tercemar oleh dosa. Jadi saya kira pengenalan akan kehidupan setelah kehidupan adalah ini. Walaupun tidak dijelaskan in detail ya, seperti di dalam Perjanjian Baru. Kira-kira begitu, Brother Luhut Sinaga. Bisa didengar tadi? Mungkin. Bisa masuk didengar tadi? Masih di mute ya, masih di unmute. Di mute lah ya. Oh, sorry. Jelas Pak, udah jelas Pak. Mungkin saya kasih kesempatan teman yang lain untuk bertanya. Oke teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Roy mungkin? Pastor, saya dengan Roy. Yang ingin saya tanyakan, kita melihat kan ada banyak kalau di Alkitab menyatakan bahwasannya sesungguhnya
jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sehubungan yang tadi Bapak bilang bahwasannya ada surga dan neraka. Nah, bagaimana orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengalami Tuhan, tetapi Yesus sendiri masih berkata di sini, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Nah, ahli Farisi aja sekelas Nikodemus tidak tahu arti dilahirkan kembali, Pak. Jadi menurut Bapak, apakah seseorang yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat walaupun dia sudah memiliki iman kepada Yesus, gitu, Pak? Ini saya ingin tanyakan. Ya, Brother Roy. Ya, terima kasih Brother Roy untuk Ya. pertanyaannya. Jadi bagaimana orang seperti sekelas orang Farisi? Kita tahu orang Farisi itu luar biasa. Ya, dia dalam menghafal ayat-ayat Alkitab luar biasa. Kalau brother and sister yang mungkin sudah pernah bepergian ke Israel, ya, saya belum pernah ya, tapi kapan-kapan kalau ada yang mau ngajak saya terima itu ya, Bang Roy atau Bang Luhut ya. Nah, tentu dengan tiket ya, tentu dengan tiket dan akomodasi gratis begitu Bang Luhut ya, Bang Roy. Baik ya, saya hanya dengar dari cerita kawan-kawan yang sudah pergi ke sana dan melihat di YouTube juga. Luar biasa memang orang Farisi ini. Dia penghafal ayat yang luar biasa. Kita kalah. Ya, bahkan di jubahnya itu yang di sini itu ya, gitu. Bahkan kalau pernah lihat di YouTube, saya lihat di YouTube itu ada kotak begini, itu ayat semua itu. Dia hafal ayat. Tapi Tuhan tahu. Dia hafal ayat. Buktinya Nikodemus ini guru besar. Nikodemus ini guru besar agama Yahudi. Seorang Farisi. Tapi dia tidak tahu mengenai keselamatan. Sehingga Tuhan perlu datang. Dan sebenarnya dia datang pada malam hari itu sudah merupakan jawaban. Bahwa dia malu. Seorang guru besar Farisi datang kepada Yesus untuk bertanya. Kalau dia datang siang hari, mati. Bisa dirajam batu. Jadi rupanya di sini kita melihat bahwa kita tahu banyak, tetapi tidak percaya, sama saja. Ini yang Yesus ingin sampaikan kepada Nikodemus pada konteks yang lain, ya, pada konteks Yohanes pasal 3 ini. Jadi tahu banyak, tetapi tidak berubah. Maka itu Yesus marah-marah besar. Yesus gemes sama mereka, kelompok mereka. Engkau ular beludak. Kalimat itu kalau dikatakan kepada kita sakit hati, nggak ke gereja 2 tahun itu ya. Engkau ular beludak, keturunan ular beludak. Engkau seperti kubur yang luarnya dilabur putih tapi isinya dalamnya tulang, penuh tulang belulang katanya. Ya, nampak di luar tapi tidak di dalam. Jadi Yesus ingin mengatakan bahwa yang penting adalah hatimu. Bertobat tadi, U-turn. Kau bertobat tadi. Kalau sekedar tahu mungkin banyak. Banyak sekarang juga mungkin. Hamba Tuhan atau siapapun ya lebih pandai-pandai. Tapi bukan berarti kita lebih bagus, tidak ya, kita nggak menghakimi begitu. Tapi yang utama adalah itu tadi, hati. Maka Roma 10 ayat 9 mengatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu, tidak stop sampai di situ. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan, tidak berhenti di situ. Karena ternyata Tuhan kita tahu lidah memang tidak bertulang. Tulang ada di Medan ya, betul ya Bang Luhut ya? Berarti Luhut ya. Tulang ada di Medan gitu ya. Jadi mulut dan hati. Jika kamu mengaku dengan dan percaya di dalam hatimu, kalau hati tidak bisa dibohongi. Kurang lebih begitu kan? Mulut bisa membohongi tapi hati. Mengaku dengan mulutmu, ada pengakuan berarti ada kesaksian bahwa kamu percaya dan hatimu mendukung. Percaya kepada Tuhan. Jadi Bang Roy tadi menanyakan banyak tahu, tapi ternyata tidak menjamin sehingga dia perlu datang kepada Yesus. Seorang sekelas Nikodemus yang luar biasa. Dia datang kepada Yesus malam hari. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kau tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Kalimat ini luar biasa ya. Melihat. Melihat aja nggak bisa. Kalau saya bukan apa-apanya Pak Jokowi, kalau saya tidak kenal Pak Jokowi, kalau saya tidak ada hubungan dengan Pak Jokowi, misalnya, saya nggak bisa masuk. Melihat pun mungkin diusir gitu ya. Nah, kategori melihat relatif lah ya, gitu. Mungkin masuk di depan halamannya nggak boleh diusir kita. Gitu. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, artinya apa? Tidak bertobat, tidak mengakui dan percaya Yesus Juru Selamat.
Boro-boro masuk, melihat saja. Jadi saklek sekali sepertinya. Artinya bahwa penting, ini serius. Serius. Sampai masuk, sampai melihat pun tidak bisa. Jadi perlu bagi kita benar-benar. Ya, karena ini urusan yang bukan bisa dinegosiasi. Bukan urusan yang bisa dikompromikan, bisa dikondisikan, bisa ada toleransi-toleransi. Ini hal serius. Maksudnya demikian. Saya kira begitu, Brother Roy. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon bisa diterima. Terima kasih, Pastor. Oke, mungkin masih bisa ada satu pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya terakhir? Emil mungkin, Robert, Vicky. Ya boleh nanya lagi nggak kalau nggak ada yang lain? Boleh dong. Ya, gini Pastor, kita dari apa? Mungkin saya mau tanya dari firman yang kita yang Pastor sampaikan malam hari ini gitu. Ya pertanyaannya adalah gini, kita kan sering disampaikan ini tentang tentang Yohanes 14 ini, tentang anak muda orang muda yang kaya, gitu kan. Tergantung kita dari kita membahasnya atau memahaminya dari perspektif mana gitu. Kalau saya lebih menginginkan itu tadi dari sisi bahwa orang muda ini dia tidak pada saat itu dia tidak melihat siapa Yesus itu, dan tidak melihat Yesus itu sebagai anak Allah gitu. Jadi bukan dari perspektif dia orang kaya karena hartanya apa segala gitu. Kalau pada saat itu dia tahu istilahnya dia bisa melihat bahwa Yesus adalah anak Allah, otomatis hatinya akan hati dan sikapnya itu akan berbeda gitu. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi salah satu pergumulan buat kita untuk bisa melihat melihat Tuhan, bukan cuma melihat Tuhan, istilahnya untuk tahu siapa dia. Kalau kita sudah tahu, nggak mungkin menurut saya akan bersikap seperti itu. Menurut Pak Pastor, menurut Pak Pendeta bagaimana? Ya, terima kasih Brother Roy. Lagi-lagi ya kita diperhadapkan. Jadi yang pertama adalah Brother Luhut, sorry. Ya. Brother Luhut, Sinaga. Baik. Jadi begini, yang pertama memang Alkitab itu seperti dikatakan betapa dalamnya, luasnya, lebarnya ya. Nah, kita jadi bisa melihat perspektif dari berbagai macam. Itu bagus sekali ya, dan itu sangat memperkaya kita, sangat bisa menambah pengetahuan kita, seperti layaknya 4 orang itu cerita umum itu ya, story itu. 4 orang yang ditutup matanya memegang gajah, ya, ada yang pegang pahanya, ada yang pegang kupingnya lebar, ada yang pegang taringnya, tajam, ada yang pegang belalai panjang. Maka ketika mereka buka, ternyata begini, dipadukanlah semua pengetahuan itu menjadi komplit sempurna. Itu bagus sekali, betul, Brother Luhut. Menjawab bahwa kalau kita tahu seandainya bahwa Yesus itu yang berdiri di depan orang kaya itu adalah anak Allah yang hidup, mungkin dia bisa percaya loh. Mungkin dia bertobat. Mungkin dia tinggalkan, dia berjuangkan hartanya itu. Ini menarik ini. Kalau boleh saya jawab tambah waktu 1 jam boleh ya, brother ya? Nanti Japri, Pak. Ya. Tapi mari begini. Saya tidak akan menjawab mengkompromikan itu. Ini bagus sekali, indah sekali diskusi ini. Oke, mari kita perkaya. Kita tidak cari kebenaran dalam artian konteks merendahkan ini tidak. Mari kita perkaya pengetahuan kita. Sekarang begini. Pada kisah lain, ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati,
Yesus masih hidup dan menemui murid-muridnya, bukan? Ada suatu ketika momentum itu, ruangan penuh murid itu terkunci rapat. Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Yesus memang secara spesifik ingin menemui seorang murid yang meragukan kebangkitannya. Sampai Yesus mengulurkan tangannya. Cucukkan ujung jarimu. Dan jangan kau tidak percaya lagi, tapi percayalah. Itulah yang tadi dibahas di sebelumnya cerita story. Ya, orang akan butuh pembuktian begitu. Dia baru percaya. Jadi konotasi orang melihat Yesus akan percaya, mungkin juga tidak bisa menjamin. Mari kita praktekkan juga misalnya begini. Saya beberapa kali memang, mungkin 2 tahun ini saya tidak pelayanan ke penjara Salemba. Sampai kira-kira 7 tahun yang lalu sampai 2 tahun sebelum ini, saya pernah pelayanan dan sering kali diundang oleh kawan-kawan kita yang di sana untuk pelayanan para napi. Di Salemba, lalu di Jatinegara, mana lagi? Salemba, Cipinang. Salemba, Cipinang. 2 tempat yang dekat-dekat, karena kalau terlalu jauh saya juga kurang begitu waktunya. Berapa kali saya pelayanan di sana. Suatu ketika saya baru masuk ke sana, seorang kawan penjara mengatakan, "Pak, ingat, Bapak menyampaikan firman ya. Jangan sekali-kali Bapak tanya pada mereka, kenapa kamu masuk ke sini?" Kalau nggak salah itu saran dia. Saya bilang, "Kenapa?" "Udahlah, ikuti saja Pak." "Baik, saya ikuti." Ya, rupanya mungkin itu akan menyinggung perasaan dia dan sebagainya. Ketika hari Jumat ya, biasanya hari Jumat itu, ketika saudara kita dari Muslim bersembahyang, maka kami ibadah. Sudah ada tempatnya. Dan jangan harap yang datang ke situ berpakaian rapi seperti brother and sister. Ada yang pakai celana pendek, ada yang ceker, ada yang sendal jepit, ada yang pakai kaos buntung segala macam. Duduknya pun ada yang kakinya naik. Saya nggak berani tegur mereka, turun kakimu, bisa bahaya ya. Pulang tinggal nama nanti. Saya sampaikan firman Tuhan. Suatu ketika ada orang yang garang sekali ya. Saya menyampaikan firman Tuhan hampir 45 menit. Matanya melotot pada saya. Saya pikir mungkin dia tersinggung Tuhan. Tapi saya harus menyampaikan tetap kebenaran. Kalaupun saya harus pulang nama, ya sudahlah. Ya, terhormat. Melakukan pekerjaan Tuhan. Tahukah brother and sister? Setelah pulang salaman. Dia ngambil posisi, the last one. Last. Dia salaman sama saya. Dia nangis. Saya pikir dia tadi paling garang, mukanya paling, mungkin saya pikir dia marah. Lalu saya ajak dia duduk. Saya nggak mau, saya ingat pesan kawan saya itu yang koordinator di situ. Jangan tanyakan Pak, apa yang ada di hatimu, saya tanya. Dia cerita segala macam. Rupanya, dia masuk ke situ sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali. Dia sebutkan dosanya dia sendiri tanpa saya tanya. Dari mulai yang umum, narkoba, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Sudah berkali-kali. Saya nggak berani bertanya sama dia. Saya hanya tunjukkan, kamu dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus menyayangi kamu. Kamu dan saya sama-sama penjahat, saya bilang. Hanya bedanya saya lebih dahulu bertobat. Kamu dinantikan Tuhan. Tuhan berdiri di depan pintu hatimu, Wahyu 3:20. Hanya itu yang saya sampaikan. Nggak tahu, mungkin dia dapat remisi atau tidak. Karena waktu itu mungkin 20 tahun. Dia bilang dapat remisi karena dia berkelakuan. Tapi juga tidak menjamin. Yang ingin saya garis bawahi, Brother Luhut, kalau dia sudah berkali-kali, dan dia mengaku Kristen, keluarganya keluarga Kristen, dia tahu rasanya penjara. Dia tahu di situ kerasnya. Kenapa dia lakukan lagi? Artinya bahwa semua yang ada di dunia ini, kita tahu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ini begitu kuat menggoda kita. Kita tidak bisa melawan itu tanpa kekuatan daripada Tuhan. Maka itu Alkitab mengatakan kita diberikan ketopong pedang roh dan
perlengkapan rohani yang lain. Artinya apa juga? Bahwa sekalipun kita tahu, tidak menjamin kita bertobat. Saya kasih tahu, beritahu. Iblis percaya bahwa Yesus anak Allah. Iblis tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi dia tidak bertobat. Saya kira begitu, Brother Luhut. Amin. Makasih Pak, makasih. Oke, baik. Bro Richard ada yang mau ditanya, soalnya kayaknya wajahnya pengen aja. Saya mau tutup kolom. Enggak, makasih. Jawab sih. Selesai, nggak usah. Oh, Makasih. benar. Ya, oke, thank you. Ya, teman-teman, karena waktu, saya close kolom ruang tanya jawab. Sekali lagi terima kasih, puji Tuhan Pak Taufan untuk firman yang sudah disampaikan, sungguh sangat-sangat memberkati setiap kita pada malam hari ini. Baik, selanjutnya silakan Ricky untuk menyampaikan pengumuman. Oke, terima kasih Helen. Selamat malam teman-teman semua. Pak Pendeta Taufan, terima kasih buat pelayanannya buat kami semua malam ini Fellowship 389. Luar biasa Pak, sangat memberkati, dan biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak di Depok sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Pak. Amin. Oke, teman-teman, malam ini ada sedikit pengumuman berkaitan dengan rencana perayaan Natal Fellowship 389. Jadi kami dari pengurus Fellowship 389 ingin mengadakan acara rangkaian Natal, di mana seperti yang pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, puncaknya nanti pada bulan Desember kita akan melakukan merayakan Natal dengan ibadah Natal Fellowship 389, di mana tahun ini kita masih melakukannya secara online, dan acaranya nanti dari kita untuk kita dan semuanya untuk kita. Jadi harapannya semua members fellowship bisa berpartisipasi, di mana nanti pelayan firmannya juga nanti dari member fellowship, kemudian juga puji-pujiannya juga akan dibawakan oleh member fellowship semua, dan besar harapan kita sih dari pengurus, teman-teman member fellowship bisa berpartisipasi semua ya, sehingga acara Natal kita nanti akan berjalan dengan baik. Kemudian juga kedua, masih dalam acara rangkaian Natal di bulan Januari seperti biasa juga kita akan melakukan pelayanan ke panti asuhan. Nanti kita akan umumkan panti asuhannya. Dan selain panti asuhan juga kita ada di bulan Desember pada saat perayaan Natal kita juga akan memberikan bingkisan buat guru-guru kita di SMA 3. Nanti dari kami akan menginventarisir guru-guru kita yang terutama yang kita arahkan adalah guru-guru kita yang beragama Kristen ya, sehingga kita semua bisa merayakan Natal bersama-sama, baik kita sebagai komunitas Fellowship 389 maupun guru-guru yang sudah berjasa buat kita semasa kita sekolah 30 tahun yang lalu ya. Oke, kira-kira pengumumannya seperti itu. Untuk bulan depan ibadah fellowship kita nanti akan diumumkan lewat WAG fellowship kita, dan kita terus berdoa supaya fellowship 389 terus bisa eksis dan menjadi berkat buat
kita semua, member fellowship 389 maupun lingkungan kita, baik lingkungan keluarga kita maupun rekan-rekan kita sesama alumni 389. Saya kira pengumuman malam ini seperti itu, dan kita akan bertemu lagi di ibadah-ibadah selanjutnya, dan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke Helen. Ya. Terima kasih Ricky untuk pengumumannya. Teman-teman sekalian, kita akan akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Sebelumnya nanti akan ada doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Taufan. Dan setelah doa berkat nanti jangan bubar dulu, kita akan foto bersama. Ya, kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat. Silakan Pak Pendeta. Baik, mari kita akhiri fellowship kita malam hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami boleh mengakhiri fellowship 389 malam hari ini. Oleh kemurahan dan kasih karunia Tuhan saja, kami boleh melalui setiap menit bersama Tuhan. Terima kasih brother and sister, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yang pada kesempatan ini boleh bersama-sama untuk satu hati sepakat di dalam nama anak Allah yang hidup, Yesus Kristus itu. Terima kasih untuk fellowship ini, betapa indahnya Tuhan. Saudara kami ini yang sudah 30 tahun lebih tidak bersama-sama seperti masa itu, namun masih tetap satu hati. Inilah anak-anak Tuhan, masih ada hati, masih bersatu hati dalam satu wadah perkumpulan fellowship ini. Tuhan, kami serahkan fellowship ini agar kiranya nama Tuhan diagungkan, dimuliakan, dan terus juga menguatkan satu dengan yang lain, hiburkan. Manakala ada teman-teman kami yang mungkin sedang dalam putus harap, yang mungkin sedang ada problem masalah, kawan kami yang lain boleh menghibur dan menguatkan dalam firman Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa negeri kami bahkan di dunia sedang mengalami pandemi. Kami hanya mohon belas kasihan kemurahan-Mu Tuhan. Dalam keterbatasan, kasih Allah tidak pernah dibatasi. Terima kasih Tuhan. Juga program daripada Fellowship 389 itu mengadakan Natal bersama. Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh mengaruniakan suatu kesempatan yang boleh digunakan nanti Tuhan. Berkatilah dengan hati yang murah Tuhan. Limpahkanlah kepada saudara kami ini untuk terus mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Walaupun persekutuan ini Tuhan mungkin harus terbatas melalui online. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga masing-masing daripada brother and sister. Tuhan berkati pekerjaan, penghidupan, anak-anak, suami, istri, bahkan orang tua, lingkungan, di mana mereka bersentuhan setiap hari Tuhan. Berkatilah Tuhan, sesuai dengan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, seperti Engkau di masa perjanjian lama, dahulu kala, di mana ada orang-orang benar, Engkau memberkati, bahkan sampai di sekitar-sekitar dan negerinya. Tuhan, kasihani kami. Terima kasih juga untuk pertemuan malam hari ini. Jika ada yang tidak berkenan, ampuni, sucikan, kuduskan. Biarlah puji dan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah negara bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Semua menteri dan eselonnya Tuhan berkati. Tuhan berkati semua kepala daerah, juga jelang pilkada. Juga Tuhan kami serahkan pihak-pihak yang belum merasa dipuaskan di negeri ini. Kiranya mereka juga boleh Tuhan berkati mereka. Buka mata hati mereka agar bisa melihat juga kebenaran yang dilakukan oleh pemerintah ini. Tuhan kami serahkan biarlah negeri yang kami cintai ini dalam genggaman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya virus wabah ini boleh juga memberikan peringatan kepada kami. Untuk kami mencari Tuhan. Pakai pelayanan kami masing-masing. Banyak hal yang bisa kami doakan dan belum kami sebutkan Tuhan. Namun biarlah Tuhan yang memperlengkapi. Biarlah malam hari ini kami boleh istirahat tidur. Dan besok pagi kami boleh berkarya masing-masing dalam aktivitas kami. Akhirnya Tuhan kami memohon kasih Allah Bapa, persekutuan anaknya Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib dan hidup kembali. Dan akan datang kembali.
dan Roh Kudus yang menjadi meterai dalam kehidupan kami, menyertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, beribadah, dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi teman-teman kita semua buka yuk videonya untuk foto bersama. Tar, sisiran dulu. Sisiran ya. Dulu sisiran. Laki sisiran. Saya ada yang lupa sedikit, Sister. Ada yang lupa sedikit. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk Sister Selma yang memberi juga mungkin kesempatan mewakili kawan-kawan di Masjid 389. Terima kasih Sister Selma. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak Tovan. Senang bisa ketemu di sini sama Pak Tovan. Sudah lama banget kita. Mau 2 tahun mungkin ya nggak ketemu. Sehat-sehat ya. Sister Helen juga terima kasih. Ya, Menghubungi sama-sama saya. Pak. Dan yang lainnya, terima kasih. Ya, Semoga kita terima bisa- kasih. Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, Pendeta. Bet, foto Bet. Ayo foto Mbak Bet. Wet. Pak Tovan tunggu dulu, jangan keluar dulu Foto ya. dulu, Kita Pak. berfoto dulu sebentar ya. Oke. Foto dulu. Jangan Udah ya? di-unmute Bet. Jangan di-mute dulu Bet. Nggak kedengeran. Udah Bet. Oh iya, sorry. Tadi saya Hitung, ngomong. Iya, hitung. Bet. Diulang Sikori, ya. Ustaz. Diulang Ya, ya. tiga-tiganya. Tolong ambil nafas. Udah ambil nafas. Saya hitung. 1, 2, 3. Dia foto. Nah, boleh nafas kembali. Foto sama Bunda. Sudah selesai. Sama amat. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih, Tovan. Pendeta. Salam buat Ibu Maya. Pendeta, terima kasih Oke. Selma. Terima kasih semua. Depan. Ya, dadah. Selamat pagi. Sehat-sehat. Semua Tuhan berkati. Bye. Ketemu di Bye. Dadah. Bye-bye. Helen. Halo Bara. Oh, itu suara Mbak. Sehat kan Lola? Lola sehat Oke. Lola. Sampai bulan depan ya, teman-teman. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati ya. Makasih. Tuhan berkati semua. Oke, sekarang acara makan. Bye. Makan dulu. Makan apa, Bet? Masing-masing ya. Bukan di rumah masing-masing ya. Oke. Oke, thank you Bet. Thank you Helen. Thank you Roy. Thank you. Dora, Vivi. Semua, Riki Dulu ya, semua. thank you. Bye. Helen, Bye. Yo, Helen, thank you. Yuk, bye. Bye. Saya bagian terakhir soalnya. Oke. Boleh. Oke, thank you. Terakhir kita. Ini Sehat terus lah ya. oke. Sehat-sehat lah.